Halo Ibu dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang ketentuan etika dalam proses asesmen, intervensi psikologi, dan psikoedukasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asesmen, intervensi, dan psikoedukasi? Pada slide ketiga, pengertian dari asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan psikologi. Nah, asesmen sendiri itu memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Untuk pengertian intervensi sendiri, pada slide yang kami tulis bahwa intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Pada slide keempat, apa yang dimaksud dengan psikoedukasi? Nah, psikoedukasi sendiri itu adalah intervensi yang sistematik, terstruktur untuk menyampaikan pengetahuan tentang penyakit dan penanganannya dengan mengintegrasikan aspek emosional dan motivasi untuk memungkinkan pasien mengatasi penyakitnya. Nah, psikoedukasi merupakan juga komponen yang penting dari penanganan gangguan medis atau kejiwaan. Nah, terutama gangguan mental yang berhubungan dengan kurangnya wawasan. Konten dari psikoedukasi adalah etiologi dari suatu penyakit, proses terapi, efek samping dari obat, strategi coping, edukasi keluarga, dan pelatihan keterampilan hidup. Pada dasarnya, psikoedukasi terbuka bagi siapapun, baik anak, remaja, dan orang dewasa secara perorangan atau kelompok. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus dan pembahasan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DS. Pada kasus DS, bukanlah seorang psikolog yang terdaftar di organisasi profesi bernama HIMPSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Hanya organisasi ini yang berwenang memberikan surat izin praktik seorang psikolog dan memastikan setiap praktik yang berjalan sesuai dengan standar profesi, segala sanksi dan kebijakan bernaung di bawah HIMPSI. DS melakukan training ini ke 20 kota besar secara berkala. DS memperkenalkan dirinya sebagai psikolog yang sudah banyak datang ke berbagai kota dan melakukan seminar. Hal ini sejalan dengan iklan profil DS yang sungguh di dalam akun YouTube-nya, di dalam akun YouTube-nya. Hal ini menimbulkan masalah, seperti yang awalnya ditemukan oleh Revina bahwa nama DS tidak tercantum dalam daftar psikolog di bawah HIMPSI. Yang berikutnya adalah metode terapi yang digunakan oleh DS. Di sini, metode yang digunakan oleh DS itu sama dengan kegiatan yang biasa dilakukan di gereja-gereja seperti KKR. Peserta seminar dibuat senyaman mungkin sehingga mereka itu bisa menangis, berteriak untuk melepaskan kekesalan, kesedihan dan luka batin, dan pada akhirnya bisa memunculkan keinginan untuk memaafkan. Hal ini dimulai dengan saling berpasangan dengan peserta lain yang berpura-pura menjadi orang tua. Kemudian, dipandu oleh DS, setiap pasangan akan saling memeluk, saling mengucapkan kata-kata menguatkan, dan mengucapkan kata-kata berisikan permintaan maaf ketika training dilakukan. Dalam kasus ini, DS tidak memiliki surat izin untuk melakukan terapi, dan DS sendiri bukan seorang psikolog. Ia merupakan ilmuwan atau doktor psikologi karena memiliki gelar S3 di bidang psikologi. Meskipun demikian, ia tidak memiliki wewenang dalam melakukan terapi psikologis yang dilakukannya dalam training. Terapi psikologis atau psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog, psikiater, konselor, social workers dengan surat izin, dan advanced psychiatry nurses atau perawat psikiatri tingkat lanjut.
Nah, teman-teman, beberapa fakta yang sudah kita dengarkan tadi menunjukkan bahwa kasus DS ini telah melanggar kode etik psikologi bab 9 tentang asesmen dan bab 10 tentang intervensi. Sesuai dengan pasal 62 tentang dasar asesmen, DS hanyalah seorang ilmuwan psikologi yang jika melakukan asesmen, DS harus melakukan asesmen sesuai dengan kategori dan kompetensinya sebagai seorang ilmuwan psikologi. DS harusnya tidak terlibat dengan kasus-kasus klinis seperti yang dia lakukan dan memberikan kasus-kasus tersebut pada konselor, psikolog, psikiater yang berwenang dan berkompetensi dalam menangani kasus tersebut. Dia mengatasnamakan profesi psikolog dan menyebut dirinya sebagai seorang psikolog untuk melakukan asesmen dan intervensi yang di luar dari kewenangannya sebagai seorang ilmuwan psikologi. Dari pelanggaran di atas, DS melanggar prinsip kejujuran yang terdapat pada prinsip normatif. Seharusnya, DS memberikan layanan sesuai kompetensinya, yaitu seorang ilmuwan psikologi, bukan memberikan pelayanan di luar dari kewenangannya dan kompetensinya. Jadi, hal ini didukung oleh faktor bahwa DS pun tidak terdaftar dalam HIMSI, bukan seorang psikolog dan yang tidak bekerja di bawah naungan lembaga, sehingga instrumen asesmen yang digunakan oleh DS pun sangat patuh dipertanyakan fasilitasnya dan rehabilitasnya. Dan hal ini telah melanggar pasal 63 tentang penggunaan asesmen, di mana praktik yang dilakukan oleh DS pun juga bertolak belakang dengan pasal 68 tentang dasar intervensi, di mana metode yang digunakan dalam intervensi pun dapat berupa psikoedukasi, konseling, ataupun terapi. Nah, intervensi yang dilakukan harus sesuai dengan intervensi-intervensi klinis, seperti intervensi psikoterapi, intervensi behavioral, intervensi fenomenologikal, intervensi rehabilitas psikososial, intervensi preventif, intervensi psikoanalitik, dan intervensi eksistensial humanistik. Nah, DS pun tidak bisa melakukan intervensi sembarangan, dan semuanya seperti yang dilakukannya pada seminar. Pemeriksaan psikologis. Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya. Namun, DS bukanlah seorang psikolog, sehingga ia tidak berwenang melakukan hal yang telah ia lakukan. Seorang dari pendidikan sains bisa mengambil S2 dan S3 psikologi, akan tetapi mereka tidak bisa dipanggil dengan psikolog dan tidak bisa melakukan konsultasi. Namanya juga tidak terdaftar dalam HIMSI, bahkan HIMSI pun telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa ia tidak terdaftar. Selain itu, juga diperoleh bahwa DS tidak memiliki SSP dan surat izin praktik psikologi atau biasa disingkat dengan SIPP. Pelanggaran di atas dapat disimpulkan bahwa DS juga melakukan pelanggaran dengan melanggar prinsip kesesuaian hukum yang terdapat dalam prinsip normatif. Karena untuk membuka praktik psikologi klinis dan melakukan asesmen dan intervensi psikologi klinis membutuhkan lisensi berupa SSP dan SIPP. Karena kerugian yang ditimbulkan dari kasus DS ini cukup besar dan merugikan banyak pihak yang bahkan rela membayar mahal untuk mengikuti terapi yang diadakannya. Hal ini memberatkan DS lagi pada prinsip kerugian. Kerugian yang timbul bukan hanya secara finansial, tetapi secara mental dan emosional. Pelecehan seksual dan penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh DS memberikan dampak negatif bagi korban-korbannya. Ditambah lagi, dia sering mengambil foto dan memposting foto dengan mayoritas foto klien wanitanya untuk kepentingan pribadinya, yang mana perilaku ini melanggar hak asasi manusia. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh DS dengan melanggar prinsip normatif, dalam hal ini prinsip kejujuran, prinsip kesesuaian hukum, prinsip kerugian, dan hak asasi. Kami berpendapat bahwa DS harus diberikan hukuman dan memberhentikan layanan psikologi yang ia lakukan selama ini. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih buat ibu dosen dan teman-teman semua yang telah menyaksikan hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.